Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mulyadi Jaya Channel mengabarkan dari Mekah Mukarramah, dari keberangkatan dari Bandara Nia Internasional Airport Yogyakarta. Mengabarkan sudah sampai di Madinah dan sekarang sudah sampai di Mekah Mukarramah. Inilah arsip foto-foto saat di bandara Nia Yogyakarta. Selamat mengikuti hingga akhir, menonton dan melihat keberangkatan umroh pada tanggal 13 Desember 2023. Suasana yang sangat menyenangkan, sebagaimana dari warga pamitan kalau sini kan hotel kita itu dekatnya sama semuanya Dataran sebagai Merdeka. rasa Dataran Merdeka itu dulunya digunakan dan sebagai memberi tempat semangat olahraga bagi agar selamat tentara-tentara sampai tujuan. kita ke situ. Kenapa? Selamat Karena di situlah, karena di situ ada kantongnya British lah, kantongnya British di mana dulunya dibangun oleh orang-orang like, India. share, komen, Jadi dan dulunya itu subscribe waktu penjajahan tanah Melayu, yang British sudah itu sebelumnya selamat menjajah India dahulu. Jadi kebanyakan tenaga-tenaga buruh, tenaga-tenaga kerja yang diambil daripada sana dibawa ke sini untuk bikin batu untuk apa? Untuk bikin bangunan, dan juga untuk bikin rel kereta. Ya, rel kereta kan. Jadi rel kereta itu dibikin oleh orang India. Jadi ketika itu diambil daripada Indianya, jadi tenaga-tenaga buruh mahir daripada India diambil langsung dan dipekerjakan di tanah Melayu ketika itu untuk bikin bangunan. Dan salah satu bangunan yang dibikin oleh tenaga kerja yang diambil dari India itu adalah di sebelah kiri lah. Ini namanya stasiun KTM yang di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini bisa dibilang dibangunkan oleh tenaga kerja yang diambil oleh British dari India. Dan kalau bisa dilihat seni bina India lama. Jadi karena apa? Dulu suatu menjadi tanah Melayu, British itu dia punya desainnya itu diambil daripada India, dulunya dibawa ke sini. Dan untuk seni binanya motifnya Mogul India. Jadi kalau bisa, siapa yang di sini pernah lihat cerita-cerita Hindustan lama, film-film Hindustan lama, kayak sama persis kayak gitu, kayak istana-istananya gitu. Digunakan sebagai stasiun kereta dulunya untuk mengangkat biji timah sama kayu arang yang langsung dibawa ke pelabuhan Kelang lah, dibawa langsung ke pelabuhan Kelang dan untuk dibawa ke British, ke negara mereka. Jadi segala hasil bumi di Malaysia itu diambil dan pengangkutan salah satu digunakan adalah kereta lah, itu stasiunnya dulu. Dan kalau di sebelah kanannya lagi ada namanya Masjid Negara. Masjid Negara ini memang bisa dikatakan antara masjid yang indah di Kuala Lumpur, dikarenakan motif masjidnya ini kayak taman gitu, kayak taman yang ada air mancurnya, ada jambatannya, dan dia nggak ada kubah yang gede, cuma ada kubah yang 99 kubah kecil aja di sekelilingnya, dan dia punya bumbung itu kayak payung yang kebuka gitu. Dan bukan saja Islam bisa masuk, yang non muslim juga bisa, tapi dengan syaratnya harus menutup aurat, karena kita di rumah Allah kan, di rumah Allah harus menutup aurat. Dan jika kalau yang non muslim nggak pakai kerudung ataupun bajunya nggak pantas lah, saya bilang nggak pantas, dipinjami jubahnya gratis, dibagi pinjam, nggak perlu bayar. Jadi kalau dalam itu harus menutupi rambut sama kakinya, jadi nggak bisa kelihatan. Jadi kalau dalam itu, kalau mau foto dalam harus menepati syarat yang telah ditetapkan lah. Kalau nggak mau pakai jubah itu, mau foto boleh, tapi harus di luar kawasan masjid, nggak bisa di dalam. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada pohon-pohonnya yang indah, warna-warni, terus ada air mancurnya gitu. Dan kita sudah sedikit lagi mau nyampe ke Dataran Merdeka, udah sampai ke Dataran Merdeka. Kita kesini untuk foto-foto. Jadi untuk kalau tasnya yang berat-berat itu ditinggal aja, nggak apa-apa, cukup dibawa dirinya aja, karena kita kesini untuk foto-foto aja. Dan setelah turun nanti kita langsung foto grup dahulu, foto bersama. Setelah foto bersama, jangan khawatir, saya akan kasih waktu untuk foto sendiri. Boleh ya? Oke, satu lagi pesan. Di depan ini ada air mineral.
Jadi entar kalau dah turun naik kembali diambil seorang satu ya. Karena di cuaca kalau pagi ini masih redup, masih lagi aman, takutnya siang nanti panas. Nanti disediain aja, setiap diletak, ditaruh di setiap kursi satu-satu, diambillah setiap orang satu untuk minum di perjalanan nanti. Boleh ya? Oke, jom. Timah, sisi timah sama kayu alarmnya juga hasil-hasil di tanah Melayu dulu. Jadi segala barang-barang diangkatnya kalau untuk laluannya itu menggunakan laluan air, khususnya daripada sungai inilah, daripada sungai, dan juga di belakang bangunan ini, dan yang menggunakan kereta juga tadi. Dan kenapa dibangunkan di sini kantornya, supaya gampang mereka untuk monitor keluar masuknya kapal sama kereta tadi. Jadi kalau di kawasan sini bisa dibilang dulu sebagai tempat tempat utamanya, sebagai tempat pemerintahannya British dahulu. Dan di yang saya bilang, oke, yang saya bilang tempat mereka olahraga tuh itu di lapangan itu, di lapangan. Dan di depan lapangan itu kayak ada bangunan lagi satu kan. Bangunan itu ada bangunan warna putih hitam itu namanya Royal Selangor Club. Dulunya dijadikan sebagai kafenya orang Belanda ataupun British lah, untuk jadi kata untuk mereka makan semua, minum-minum, ngopi-ngopi. Dan kalau untuk bangunan Sultan Abdul Samad ini, kenapa namanya bangunan Sultan Abdul Samad? Karena dulu wilayah ini terletak di wilayah negeri Selangor. Karena di Indonesia itu kita ada 14 buah negeri, 14 buah negeri dan satu wilayah persekutuan yang kita bertiga lah. Yang pertama Kuala Lumpur, wilayah Kuala Lumpur, yaitu di sinilah, dan juga Putrajaya Labuan, dan juga yang terakhir Putrajaya. Dan dikarenakan di wilayah Kuala Lumpur dulunya milik Selangor, dan Selangor studi untuk menjual tanah kepada Kuala Lumpur untuk dijadikan sebagai pembangunan dan juga wilayah persekutuan. Jadi sebagai tanda penghargaan ada beberapa nama jalan dan juga beberapa bangunan yang dikasih nama Sultan-Sultan Selangor terdahulu sebagai tanda apa itu? Tanda menghargai lah. Dan juga dulu bangunan Sama ini pernah dijadikan sebagai pengadilan, tempat pengadilan sebelum dia dipindahkan ke Putrajaya. Jadi pengadilan itu dulunya berfungsi sebagai, kalau di sini dipanggil sebagai istana kehakiman lah, istana kehakiman. Tapi kalau di Indonesia panggil pengadilan kan, kalau di sini dipanggil mahkamah, mahkamah. Jadi sekarang ini sudah berpindah ke Putrajaya pada tahun 2001 dipindahkan. Dan kalau untuk sekarang ini masih dikekalkan sehingga hari ini sebagai tempat wisata, sebagai tempat peringatan lah begitu. Jadi kalau di Malaysia ini, kalau Bapak bisa lihat di sini ada mobil kan. Kalau di Malaysia ini kalau mau tahu mobilnya itu beli di mana, bisa dilihat daripada nombor plat mobilnya itu. Jadi kalau di Malaysia ini, kalau V itu bermaksud dia beli dari negeri Selangor. Kalau W itu belinya di wilayah persekutuan. Kalau di kalau di Malaysia ini kita ada dua keluaran mobil sendirilah. Yang pertama kita ada Proton dan yang kedua kita ada Pro 2. Dan kedua-dua ini mobil buatan Malaysia 100%. Jadi kalau di Malaysia ini, kalau bisa dilihat ada namanya mobil Proton sama Pro 2. Jadi kebanyakannya itu belinya mobil-mobil gitu, Proton atau Pro 2. Itu karena apa? Karena lebih murah berbanding mobil import yang lain. Murahnya itu bisa, kisarannya itu, harganya itu bisa, itu bedanya kayak RM10.000 hingga RM20.000 bedanya itu. Misalnya kalau mobil biasa itu RM70.000, jadi kalau mobil buatan Malaysia itu RM50.000 macam tu. Jadi bedanya kayak 10 hingga RM20.000. Dan untuk kualitasnya alhamdulillah semuanya okey, nggak ada masalah sehingga sekarang. Dan kalau untuk mobil pertama itu Proton dikeluarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, yaitu Tun Dr. Mahathir. Kalau yang kedua itu dikeluarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Datuk Seri Muhammad Najib. Jadi Malaysia kita ada dua keluaran mobil. Dan juga kalau di Malaysia ini, kalau untuk belian mobilnya itu, kalau nombor plat mobilnya kita nggak bayar nombor plat mobil ya. Kalau di Malaysia itu nombor plat mobilnya gratis dibagi sewaktu membeli mobil itu. Yang dibayar cuma cukai jalannya aja, akan di renew per tahunnya gitu. Jadi kalau di Singapura, misalnya kalau di Singapura kan setiap 5 tahun sekali harus tukar kan. Jadi kalau di Malaysia, selagi mobil itu belum sampai 10 hingga 20 tahun masih bisa dipakai. Tapi jika tidak layak,
dia akan dilupuskan begitu. Karena kita ada namanya Puspakom. Puspakom itu akan menilai sama ada mobil kita layak apa tidak berada di jalan raya lah gitu. Begitu. Nah, istirahat aja dulu yang tenang. Kalau ada yang mau tidur bisa silakan tidur karena tadi kita sudah turun naik capek betul. Jadi istirahat aja dulu yang tenang sampai di sana nanti jangan khawatir saya akan bangunin. Jadi gak akan saya tinggalkan, gak akan saya nggak kasih makan gak. Semuanya pasti akan makan sebelum kita ke bandara. Oke semua? Oke, istirahat aja dulu ya. Assalamualaikum. Pemandangan yang sangat indah dan elok dari Oke, kalau di Malaysia ini kita ada namanya subsidi untuk bensin. Jadi kalau di Malaysia itu kita ada subsidi untuk bensin, di mana untuk bensin di Malaysia itu ke rata-rata ke semuanya adalah harganya sama. Untuk semua pembensin yang ada di Malaysia, semuanya harganya sama. Kalau untuk yang ada subsidinya sekitar RM2.05. Jadi yang mengelolanya siapa? Mengelolanya adalah Syarikat Petronas itu sendirilah, yang dimiliki penuh oleh Kerajaan Malaysia ataupun Malaysia. Perusahaannya dimiliki penuh oleh pemerintah Malaysia. Okey. Dan kalau di Twin Tower ini juga di bawah itu ada mall, nama mallnya Surai KLCC. Dan kalau Twin Tower ini sendiri sejarahnya dulu, sebelum terbangunnya Twin Tower dulunya Malaysia nggak ada kayak itu iconic building lah, nggak ada bangunan yang mencerminkan Malaysia ataupun bangunan yang
bisa untuk diambil foto gitu-gitu. Jadi kalau untuk siapa yang datang ke Malaysia itu biasanya harus di-mention atau harus ditulis di mana gitu. Tapi dikarenakan Perdana Menteri Malaysia yang ketiga itu pengen bikin satu bangunan yang mencerminkan Malaysia, yang menjadi sebagai simbolik bagi Malaysia. Dikarenakan itulah dibangunkan satu menara yang tinggi berkembang yang mencerminkan Malaysia, di mana itu bangunannya adalah itu bangunan seni bina Islamic modern, dan juga arkiteknya daripada Perancis, namanya Giuseppini. Dan juga kalau untuk membangunnya itu ada tiga kontraktor. Yang pertama itu Gudong Corporation, manakala yang kedua itu Hazama sama Samsung Corporation. Jadi kedua-dua tower ini kontraktornya berbeda. Kalau yang tower 2 itu dibangun oleh dua kontraktor, Hazama sama Samsung Corporation. Manakala yang pertama itu dibangun oleh Gudong Corporation, begitu. Jadi kedua-dua itu mempunyai seni bina yang sama dan juga siap juga pada tanggal dan hari yang sama, dan dibuka pada tahun 1957. Jadi kalau untuk bangunan itu sendiri, yang dulunya itu tampak bangunannya itu merupakan lapangan lomba kuda dulunya. Jadi dipindahkanlah tempat itu dan dibangunlah Twin Tower-nya di situ. Oke, yang sekarang ini kalau siapa-siapa yang datang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, wajib ke situ. Kalau nggak ke situ maka nggak lengkap lah wisata di Malaysia. Karena itu merupakan salah satu bangunan yang bisa dibilang kalau kita berfoto di situ nggak usah di-mention, nggak usah dikasih tahu kita di mana semua. Yang lain sudah pada tahu kita di mana dengan menunjukkan foto kita yang kita berfoto dengan Twin Tower, begitu. Ada bertanya, Bang, kenapa kalau di sini sampah-sampah tidak kelihatan kok bersih sekali? Apakah ada hubungannya buang sampah sembarangan? Gimana? Sampah-sampahnya kok bersih sekali, nggak kayak Jakarta? Oke, kalau di Malaysia ini seadanya setiap negeri itu ada namanya perusahaan yang dibangun oleh pemerintah, yang kalau di Kuala Lumpur di BKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini tanggung jawabnya adalah untuk memastikan wilayah Kuala Lumpur ini bersih daripada sampah. Dan jika ada terdapat sampah ataupun kotor, misalnya kita sebagai warga Malaysia ini boleh menghubungi mereka bilang di sini kotor. Jadi mereka akan notice dan akan mengantar orang secara langsung untuk membersihnya. Dan di Malaysia ini kalau di Kuala Lumpur ini setiap negeri ada yang dijaga. Jadi kayak ada company yang dilantik untuk menjaga. Jadi kalau untuk sampah semua itu memang rutin diambil oleh mereka. Ada yang kayak jalan-jalan yang dicuci, hampir setiap minggunya dicuci. Untuk apa? Untuk keselesaan warga, begitu. Belanja terbaik di Kuala Lumpur. Jadi kalau kemana-mana yang datang ke Kuala Lumpur pasti akan ke Bukit Bintang untuk shopping, untuk belanja gitu-gitu. Dan kita akan juga pergi ke salah satu toko coklat yang terkenal di Bukit Bintang, yaitu ini punya tokonya adalah nama tokonya Belly's Kingdom. Di mana toko ini menjual berbagai jenis coklat, adanya coklat ahli suku bapaknya kan. Kalau untuk yang suka durian, ada juga coklat durian, coklat cili juga ada, coklat cabai gitu. Dan ada juga coklat lainnya. Dan jangan khawatir, coklatnya alhamdulillah enak dan kualitasnya alhamdulillah berkualitas tinggi. Dan kalau di sini coklat ini salah satu tempat tarikan wisata adalah coklat. Kalau di Malaysia ini salah satu tarikan wisatanya adalah coklat. Jadi yang daripada Cina, daripada seluruh dunia lah. Yang kalau ke salah satu Malaysia itu pasti coklat lah. Karena di Malaysia ini salah satu pengeluar coklat juga. Di mana kita yang memproses, kita juga yang menjual coklatnya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi kalau di sini itu jangan khawatir. Kalau bapak ibu yang belum menukar lagi uang ringgitnya, nggak apa-apa. Di sini bisa menggunakan rupiah juga. Di sini bisa menggunakan rupiah. Dan di sini juga
boleh siapa yang mau menggunakan kartu Enggak juga usah. boleh diperbolehkan, yang Subscribe-nya khawatir udah boleh, banyak. semuanya boleh. Dan kalau untuk yang mau menggunakan rupiah silakan, boleh juga, karena di sini Buka kalau YouTube-nya di Pak toko Guru Makmur. coklat ini Kalau nggak percaya. menerima rupiah juga. Dan kalau ada yang mau beli satu atau dua gitu, saya Saya hanya saranin manut arahan kepala lebih sekolah baik saya. patungan. Jadi di situ ada namanya beli 5 gratis 1. Jadi dicari Ngarasnya 6 golek orang, kalau pelem. beli 5 paket gratis 1 paket. Jadi dicari 6 orang dan nantinya itu dibagi harga, Kalau dibayar dokter untuk itu 5 paketnya aja. yang dokter bedah itu Ya, yang jadi pelendungan lebih di hemat. bedah. Kalau di rupiah ini bisa hemat 50 hingga 55 Oke Pak Dokter, terima kasih karena rupiah. saya Kalau pengalaman di- saya di bedah kalau itu coba di Tumpah. dalam 1 tahun itu di bedah Jadi 4 kalau di kali, itu luar kalau biasa biopsi. Tapi saya tidak benci idahnya dengan ataupun kita dokter, lakukan tapi malah proses, terima kasih dengan dokter ada saat namanya di tester di biopsi, dalam. Bisa saat hidung saya dulu, kalau diobok-obok, sudah ya Allah. enak, udah Terus harus apa di- tuh rasanya enak semua, Iya, di lidah, maka saya berterima bisa kasih dibeli. kali dengan Dan boleh juga pokoknya dibawa setiap untuk ketemu siapa yang dokter ada ya terima kasih, terutama dokter yang ini luar biasa, ini muridnya guru saya, ini luar biasa. Saya doakan selalu mudah-mudahan sakinah mawaddah rahmah. Subhanallah. Oh itu pasti, karena itu saya itu asamina wa asana dengan Pak kelas saya. Oh, kalau saya iya, kalau saya neko-neko udah langsung saya dikeluarkan dari intan. Iya Mas. Alhamdulillah, subhanallah. Itulah Mas. Iya. Jawabnya sudah pernah itu Pak Dokter. Oke, monggo, silakan Bu, monggo Bu, monggo Bu. Maaf ini dari Mulia Tiga Channel sedang cerewet Bu. Untuk dolarnya saya bagi-bagi. Wah, senyumnya dokter ini. Aku udah ketemu dokter Pak. Itu dokter Budi itu luar biasa. Dokter saya dokter hamil, Amelia. Ya, ya, sama dokter Susana, ya Allah. Maka saya dulu kan masih Pak Dokter, pokoknya terima kasih. Melihat di channel bangkit kembali, sudah di CT scan, bebas tumor dan bebas kanker. Amin, subhanallah. Itu semuanya karena deretan dari kepala sekolah saya. Iya, karena siang doa itu selalu dikabulkan Allah. Pas sholat jamaah sekolah itu selalu. Kalau kepala sekolah sedang tidak jamaah itu toh, saya mesti bertanya-tanya sedang apa gitu kan. Tapi ternyata dia jawabnya itu dia baru bertugas di Palang Merah Indonesia. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Ini di tanggal 13 Desember 2023 kami mereview bandara Priok Jogja. Di bandara ini ada Monik Schengen dan siap melayani semua yang ingin. Alhamdulillah hari ini di Bandara Internasional Airport luar biasa, bukan atau kalau buat saya mau pengen apa tuh ada nilainya akan begitu. Oke, jadi kalau kita boleh di jalan, jadi jalan kedutaan lah, jadi jalan keluarga. Jadi kalau di sini kebanyakannya bangunan kementerian atau bangunan kedutaan. Jadi bangunan kedutaan di sini ada namanya kedutaan Singapura, ada kedutaan Turki, ada kedutaan Pakistan gitu-gitu. Adanya kebanyakan di kawasan sini. Ada juga ada kedutaan Irak, dan juga kalau di kawasan sini itu memang lebih macet lagi banding tempat lain. Karena apa? Di sini laluannya daripada
daripada Selangor, daripada Sepang, daripada Negeri Sembilan, daripada Melaka, itu memang laluannya ke sini. Ataupun yang daripada Johor juga, laluannya ke sini. Jadi ini menghubungkan daripada jalan luar bandar ke dalam bandar. Kalau kawasan sini lah, kawasan sini menghubungkan dari luar bandar ke dalam bandar. Jadi dikarenakan itu di sini memang lebih macet lagi berbanding dengan jalan lain begitu. Namanya tabung haji, di mana tabung haji ini yang menguruskan untuk pengambilan dan pendaftaran haji untuk penduduk lokal ataupun warga negara Malaysia. Jadi kalau di sini itu untuk biaya pendaftaran dahulu arus biayanya sekitar RM1.500. Bagaimana untuk mendaftarnya? Harus dibuka dulu rekening tabung haji. Jadi kalau di sini banyaklah ada kayak cabang-cabang yang Assalamualaikum, Pak. Jadi dibuka dulu rekening tabung haji, pendaftarannya adalah RM1.500 untuk pendaftarannya. Dan untuk biayanya, jika dipanggil ada rezekinya dipanggil, udah waktu untuk haji, itu biayanya RM14.000 hingga RM14.000 hingga RM15.000 untuk biaya hajinya. Dan kalau misalnya kalau ada yang mau menyimpan di situ juga bisa. Di sana juga bisa digunakan untuk nabung kalau tabung haji ini. Karena per tahunnya itu ada dividen-dividennya. Juga bisa digunakan untuk investasi karena tidak tahunya ada dividennya. Per tahunnya itu bisa sampai 3 hingga 4% daripada jumlah simpanannya itu akan dapat pulangan gitu kalau nabung di situ. Oke, kalau bisa dari Nur Ramadan. ini ada kayak bangunan kecil warna kaca ini namanya stasiun MRT. Senyum ibu-ibu, senyum bapak-bapak yang ada di Malaysia. Iya, jangan nakal ya, nanti disuntik Pak Dokter loh. Transportasi umum yang menghubungkan sekitar bandar. Untuk sekitar bandar itu bisa menaiki monorail. Kalau daripada luar bandar dan harus kemudian Kuala Lumpurnya ataupun ke bandar-bandar lain dataran Kuala Lumpur bisa menaiki dikatakan situlah LR-nya yang menghubungkan daripada luar bandar ke dalam bandar. Kalau LR itu dahulu, kalau MRT yang kita lihat tadi itu stasiun Melayu itu daripada luar bandar ke luar bandar lain. Kita benar-benar ada yang mau ke Putrajaya, ada yang mau ke kalau luar daripada itu Malaysia sebelah kanan ada Kuala Lumpur daripada luar bandar bisa menaiki LR MRT. Dan kalau ada yang mau kayak apa itu itu adalah masjid yang dibangunkan oleh Kuala Lumpur, muter-muter Kuala Lumpur oleh orang British ataupun orang Belanda dulunya. Dibangun oleh mereka karena apa? Itu memang beliau pengennya di sekitar Kuala Lumpur. Begitu. Oke, kita sudah dikit lagi mau sampai ke Twin Tower. Twin Towernya ini kita seperti tadi juga kita foto grup dahulu, foto bersama. Setelah itu baru saya kasih waktu foto sendiri-sendiri. Boleh nggak semuanya? Boleh, alhamdulillah. Karena apa saya bilang foto grup dahulu? Karena kasihan temannya, takutnya temannya udah nunggu lama gitu kan. Jadi yang lain foto sendiri, kasihan temannya yang nunggu. Kalau temannya ngambek gimana? Susah mau mujuknya tetap. Jadi kita coba menjaga hati teman dan hati yang lain, jemaah yang lain, supaya kita foto dulu grup dahulu, foto yang ramai. Setelah itu saya akan kasih waktu bebas untuk foto sendiri. Bagaimana, setuju gak? Alhamdulillah. Oke, bertanya lagi makin dulu. Seperti tadi juga untuk tasnya bisa ditinggal aja, nggak apa-apa. Ntar bisa dijagain sama Pak supirnya. Makasih, thank you.